Salam sehat, jumpa lagi dengan Ibu Rostina Sebayang. Kita belajar fisika kelas 10, judulnya besaran vektor. Di dalam fisika, besaran dibagi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor dia mempunyai nilai dan arah. Ya, nilai biasanya dinyatakan dengan angka. Misalnya angka 10 dengan 7 dengan 3, kita tahu angka 10 lebih besar dibandingkan 7 dengan 3. Dengan huruf, biasanya kalau di dalam perkuliahan nilai itu dinyatakan dengan huruf. Jadi kalau ada abangmu yang kuliah nilai A, berarti itulah nilai tertinggi. Sedangkan nilai E adalah nilai yang terendah. Lalu besaran kalau arah biasanya dinyatakan kanan, kiri, atas, bawah, atau dinyatakan dengan sudut. Itu arah. Sedangkan besaran skalar dia hanya mempunyai nilai. Ya. Jadi yang kita pelajari sekarang itu adalah besaran vektor. Ya. Yang kita pelajari adalah besaran vektor. Dia mempunyai nilai dan arah. Di dalam besaran vektor untuk menghitung resultan itu sama dengan penjumlahan atau pengurangan. Ada nanti 5 cara. Ya. Yang pertama segaris, segitiga siku-siku, jajaran genjang, poligon, dan analitik. Yang kita pelajari sekarang 3 aja dulu ya. Apa rumusnya? Kita lihat rumusnya. Ini dia. Kalau dia segaris, ya ini vektor F1 ke kanan, vektor F2 ke kanan, maka untuk mencari resultan vektornya adalah R sama dengan F1 tambah F2. Sedangkan kalau dia arahnya seperti ini, vektor A ke kanan, vektor B ke kiri, maka resultan vektornya R sama dengan A kurang B, seperti itu. Kalau dia penjumlahan atau pengurangan yang segaris. Yang kedua, kalau dia menghitung dua vektor yang membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Segitiga siku-siku ciri-cirinya mempunyai sudut yang 90, tegak lurus dia sudutnya 90 derajat ya. Sehingga untuk mencari resultan vektornya R kuadrat sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Berikutnya, kalau dia jajaran genjang. Ciri-ciri jajaran genjang, dua vektornya itu membentuk sudut lebih kecil dari 90 atau lebih besar dari 90. Seperti ini dia, bentuknya jajaran genjang. Maka untuk mencari resultan vektornya, rumusnya R kuadrat sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 cos alpha. Itu rumusnya. Nah, untuk mencari arahnya, ini dia untuk mencari arahnya. Ini jajaran genjang. Ini sudut beta, ini dibaca beta, ini dibaca alfa. Jadi sudut yang seluruhnya itu alfa tambah beta. Maka ini untuk mencari arahnya. Perlu anak-anakku ketahui bahwa sudut-sudut istimewa ini dihafal ya. Misalnya sin 0 derajat itu 0. Sin 30 derajat itu setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Begitu seterusnya. Ini sudut-sudut istimewa yang harus kamu hafal ya nakku ya. Kita ambil contoh soalnya. Jadi masih 3 cara yang kita pelajari. Seharusnya 5 ya, nanti 2 lagi. Yang pertama itu segaris, segitiga siku-siku, jajaran genjang, gitu ya. Kita ambil contoh soal dari buku soalnya. Soal nomor 4. Besar vektor A dan B masing-masing 6 satuan dan 8 satuan. Keduanya saling tegak lurus. Selisih kedua vektor tersebut adalah saling tegak lurus. Kalau dikatakan saling tegak lurus berarti sudutnya adalah
90 derajat. Jadi diketahui ini dia diketahui vektor A sama dengan 6 satuan, sedangkan vektor B 8 satuan, tegak lurus, sudutnya tetanya 90. Ini dibaca teta. Ditanya adalah resultannya. Karena dia bentuk segitiga siku-siku, maka gunakanlah rumus segitiga siku-siku tadi. Rumusnya apa? R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan, masukkanlah nilainya, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat menjadi 36 tambah 64. Ini kan R kuadrat. Kalau R aja menjadi akar dari jumlahkan ini. Jadi 100. Akar dari 100 10 satuan. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua yang kita ambil soal nomor 18 ya. Dua buah vektor gaya yang besarnya sama, yakni 40 Newton, memiliki sudut apit 120. Selisih vektor tersebut adalah nomor 2, soal nomor 2, nomor 1. Nomor 2 diketahui tadi vektornya sama besar, yaitu kita buatlah F1 sama dengan F2 sama dengan tadi 40 ya, 40 Newton. Sudutnya tetanya adalah 120 derajat. Ditanya adalah resultannya. Jawab. Nah, di sini kita tahu sudutnya 120, lebih besar dari 90. Berarti kita gunakan rumus secara jajaran genjang, yaitu R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2F1 F2 kali F2 cos 120. Ini akarnya sampai sini ya. Oke, kita masukkan hitungannya. Akar dari 40 kuadrat tambah 40 kuadrat kurang 2 kali 40 kali 40 cos 120. Nanti kamu lihat sudut-sudut istimewanya min setengah. Jadi ini dicoret menjadi 40 kuadrat tambah 40 kuadrat. Ini jadi tambah ya, minus kali minus tambah 40 kuadrat menjadi akar dari berapa ini? Kalau ditulis ini kan 3 kali 40 kuadrat kan? Ini kan menjadi akar 40 kuadrat 40. Akar 3 tetap akar 3. Satuannya adalah Newton. Pilihannya adalah I. Itu ya. Itu caranya. Berikut Ibu kasih soal, 2 soal aja. Soal pertama, nomor 1, 2 buah vektor gaya F1 dan F2 bernilai 3 Newton dan 4 Newton dan saling tegak lurus. Hitunglah resultan kedua vektor gaya tersebut. Berarti ini secara segitiga siku-siku. Soal nomor 2, tentukan besar dan arah vektor resultan dari vektor A dan B yang masing-masing memiliki 3 dan 4 satuan dan membentuk sudut 60 derajat. Jadi 2 soal aja. Kamu jawab di komen langsung, hasil akhir aja, nggak usah pakai penyelesaian. Di buku latihan di penyelesaian ya. Kamu jawab di komen, tulis nama dan kelas, dan jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Sekian dari Ibu. Salam sehat.